Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pemrograman 2 dengan bahasa pemrograman Java, yaitu terkait dengan tipe data, variabel, dan konstanta. Oke, kita mulai aja dengan membuat kelas baru. Di kanan, new class, materi 2. Oke, seperti biasa, bisa langsung di delete semuanya atau mau disisakan public class-nya aja, silahkan. Kita seperti ini ya. Dan jangan lupa kita selalu membuat yang namanya method main pertama kali. Public, static, void main, string, rgs. Oke. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke materi tipe data, variabel, dan konstanta. Nah, semua bahasa pemrograman pasti memiliki ketiga bentuk ini ya. Ada tipe data, bagaimana kita menulis variabel, bagaimana kita menulis konstanta. Oke. Sebelumnya dijelaskan tipe data dalam bahasa pemrograman biasanya kalau dari jenisnya itu ada dua, tipe data dasar. Oke, yang pertama tipe data dasar, yaitu yang berisi biasanya adalah pertama untuk menampung nilai bilangan bulat, lalu berikutnya bilangan pecahan, karakter, dan boolean. Yang berikutnya ini biasa disebut dengan tipe data primitif. Nah, di dalam untuk awal kita akan belajar tipe data dasar terlebih dahulu, bagaimana cara ada apa aja sih tipe data dasar di Java itu, dan bagaimana dia dibuat ke dalam bentuk variabel. Jadi biasanya tipe data sama variabel itu bersanding. Variabel ini tipe datanya apa? Variabel A tipe datanya apa? Variabel B tipe datanya apa? Seperti itu biasanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep tipe datanya, kita belajar dulu terkait dengan format menulis variabel. Oh iya, di pertemuan sebelumnya saya belum jelaskan ya bahwa dua garis di awal ini, yang garis miring dua kali ini di dalam Java ini berarti komentar, artinya dia tidak akan dibaca pada saat compiler, atau dia tidak bisa dibaca. Jadi teman-teman bisa nulis pakai garis miring dua kali, atau nanti dengan format seperti ini, pakai slash bintang, terus berikutnya, nah ini otomatis ada gitu ya. Nah, jadi buat cepatnya saya pakai yang ini aja. Orang nulis variabel itu seperti ini ya. Tipe datanya apa, lalu nama variabelnya apa. Gitu. Jadi tipe data dulu nih baru nama variabel. Beda dengan Pascal. Kalau Pascal kan var nama variabel titik 2 nama tipe datanya. Oke, nah sekarang itu format tulis variabelnya. Nah, ingat menulis nama variabel standarnya sama ya, identifier. Nah, cuma bedanya kalau nama kelas itu dengan huruf besar semua depannya. Nah, kalau variabel itu dimulai dengan huruf kecil. Sorry. Ya, jadi biar tahu nih, biar bisa bedain, oh ini nama variabel, oh ini nama kelas, gitu kira-kira. Nah, itu ya standarisasi hampir semua orang lah ya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dengan tipe data dasar apa aja sih? Kita mulai dengan bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat di Java itu ada 4 tipe datanya. Oke. Yang pertama ada byte, yang kedua ada short, yang ketiga ada int, yang keempat ada long. Gitu. Nah, jadi diingat 4 tipe data yang bisa menampung bilangan bulat di Java. Ada byte, short, int, sama long. Bedanya apa sih? Bedanya cuma ukurannya aja. Keempat tipe data ini bisa menampung bilangan bulat. Nah, cuma ukurannya aja yang bedain. Oh, byte itu hanya muat dari sekian sampai sekian, gitu ya. Nah, jadi yang saya ingat itu byte itu hanya bisa menampung nilai dari minus 128 sampai dengan positif 127. Itu kalau byte. Itu. Yang kedua ada short. Short itu di atasnya lagi, itu dia dari negatif 327
68 sampai dengan positif 32767 gitu, karena dia 16 byte gitu ya, 16 bit atau 1 bytes. Ini ukurannya 1 bytes, ini ukurannya 2 bytes atau 16 bit. Yang berikutnya ada INT. Nah, INT agak panjang ya, saya tidak hafal, tapi ini ada 4 bytes. 4 bytes. 4 bytes. Yang terakhir ada long. Itu lebih panjang lagi, sekitar 2 juta triliun maksimalnya ya. Ini karena dia di angka kalau nggak salah 8 bytes. Oke, mohon koreksinya nanti ya kalau teman-teman lihat lebih detailnya lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini 1 byte yaitu 8 bit, ini 16 bit, ini 32 bit, ini 64 bit gitu ya. 1 bytes itu 8 bit, berarti kalau 2 16 bytes itu 16 bit. Kalau 4 bytes itu tinggal kali 8 aja, berarti 32 bit. 8 bytes kali 8 berarti 64 bit gitu. Nah, itu adalah rentang nilainya gitu. Nah, jadi diingat aja nih teman-teman, kalau misalnya berhubungan sama angka, oh kira-kira pakai tipe data yang mana? Kalau angkanya kecil bisa pakai byte, kalau angkanya agak besar bisa pakai short gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara ngisi atau cara menggunakannya. Kita mulai dari byte. Tadi ya, format menulis variabel itu tipe datanya dulu baru nama variabelnya. Gitu. Jadi jangan terbalik tuh. Udah beda lagi sekarang konsepnya. Nah, sekarang berarti kita tulisnya byte. Itu tipe datanya byte. Lalu nama variabelnya misalnya data byte gitu. Nah, ini uniknya perbedaannya ya dengan Pascal. Kalau Pascal kan kita definisikan dulu nih. Nah, kalau di Java itu bisa langsung diisi. Jadi bisa teman-teman nulis yang seperti ini bisa, atau seperti ini nih. Byte, nilai byte misalnya sama dengan 100 gitu. Nah, jadi bisa langsung diisi. Jadi contoh ya, ini kita compile, harusnya sih no issue ya, nggak ada error gitu. Nah, sekarang kita buktikan nih, apakah kalau kita pakainya 200 error gitu ya. Nah, lihat. Nah, ini 200 nggak bisa. Karena muatnya cuma dari minus 128 sampai dengan positif 127. Gitu. Jadi 200 nggak bisa nih masuk ke byte. Itu possibly lost conversion from integer to byte. Nah, jadi default angka bilangan bulat di Java itu tipe datanya adalah integer. Defaultnya ya. Jadi kalau kayak gini, ini dia bilang integer. Oke, seperti itu. Nah, sekarang berarti yang muatnya itu adalah 127. Nah, terus berikutnya, bagaimana kita mencetak nilai variabel? Kita mencetak nilai variabel itu sama kayak kita awal pertama kali belajar Java pakai system.out.println. System.out.println. Oke, misalnya kita mau cetak data byte. Gitu ya. Nah, sekarang lihat, data byte ini kan belum ada nilainya ya. Ini belum ada nilainya nih. Nah, jadi kalau dia belum ada nilainya, begitu kita gunakan si variabel tersebut, ini akan ada error might not have been initialized. Jadi si data byte ini belum kita inisialisasi. Kita cuma baru bentuk aja di dalam variabel tersebut, tapi kita nggak tahu nih nilainya berapa. Nah, ini jadi kalau teman-teman nanti ketemu error yang seperti ini, oh berarti nilainya belum dimasukin nih. Itu bisa dimasukin langsung atau di bawahnya. Data byte sama dengan misalnya 5. Nah, ini jadi tidak error. Gitu. Nah, sekarang kita cetak juga nilai byte-nya. Nilai byte compile. Nah, setelah no syntax error, teman-teman bisa langsung jalankan programnya kemarin. Gini ya, klik kanan, void main string, oke. Nah, ini adalah output daripada program yang ini. Ini ada outputnya 5, dapat dari sini, system out println data byte. Data byte itu kita kasih nilainya 5. System out println nilai byte. Nilai byte itu nilainya 127, ini 127. Seperti itu. Jadi, diingat kalau nanti ada error yang berhubungan sama might not have been initialized, berarti variabel tersebut ada tapi belum ada nilainya gitu. Nah, ini untuk data byte ya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data berikutnya yaitu sort. Sama ya, nggak beda jauh, sama persis. Tipe datanya dulu, terus data sort misalnya. Oke, itu ini boleh dibuat dulu, terus habis itu boleh langsung diisi. Jadi data sort sama dengan misalnya tadi maksimalnya di 32767 ya, saya kita tulis 40.000 gitu. Nah, kita
kita cek nih apakah urutannya benar. Nah, ini juga sama nih, 40.000 itu, 400.000 di sini. 400.000 itu nggak muat nih, karena dia muatnya cuma sampai minus 32768 sampai dengan 32767. Nah itu apakah harus dihafal? Enggak juga sih, yang jelas teman-teman tahu aja ini 2 byte, 1 byte, 4 byte, 8 byte gitu. 1 byte itu 8 bit, ini 16 bit, berarti ya, saya ulang, ini 32 bit, terakhir 64 bit. Nah jadi makanya dia range-nya agak banyak. Nah ini juga sama ya, jadi muatnya itu palingan cuma sampai di 4000. Kalau di atas di sini sampai 32767. Oke, dilanjut berarti atau kita mau langsung isi short, nilai short sama dengan 1 aja. Ini compile. Nah, ini juga langsung L ya. Jadi ini biar cepat, boleh ditulis kayak gini. Kita langsung aja cetak nilainya berapa. Nah mungkin biar kelihatan ya, biar ada bentuknya. Nah ini bisa ditulis nih. Jadi kalau kita biasanya write learn dalam tanda kutip koma gitu ya kalau di Pascal gitu, kalau di Java kalau kita mau menggabungkan karakternya itu pakai tanda plus. Jadi misalnya nilai data byte titik 2 plus, nah gitu. Nah di bawahnya adalah nilai variabel, contoh ya, nilai byte titik 2 plus gitu. Jadi dia menggunakan plus. Ya, jadi kita jalankan programnya. Oke, nah ini kayak gini ya. Nilai data byte, ini saya kasih code-nya, ini kayak gini. Outputnya nilai data byte titik 2 plus data byte, berarti plus data byte 5, berarti 5 outputnya. Nilai variabel nilai byte ini titik 2 plus nilai byte, yaitu 127. Tuh, nah ini 4000 dapatnya dari sini, data sort 4000, nilai sort 1. Oke, jadi itu adalah contoh programnya. Nah, kita lanjut aja ke dua tipe data bulat lagi. Yang berikutnya adalah si integer. Integer data integer. Itu boleh ditulis kayak gini, atau kita karena teman-teman udah paham ya, boleh langsung ditulis atau tidak, itu bebas. Gitu. Nah, kita langsung isi aja. Misalnya 1 juta. Ini 1 juta masih muat nih di integer. Itu 10 juta. Coba kita cek. Kalau nggak salah ratusan juta di data integer. Kalau atau miliaran, kalau long itu sampai di ratusan juta triliun gitu. Jadi 64 digit lah. Bukan 64 digit ya, sorry, bukan 64 digit. Tapi 64 bit. Nah, gitu. Oke. Nah, ini data integer. Gitu. Berikutnya coba kita sys out system out.println data in. Terakhir adalah long. Ya, terakhir adalah long data long sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Coba ya, compile. Number to large, berarti kita kecilin 1. Compile, masih terlalu besar ini. Sorry, nah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1, sorry ya, 7 8 9. Oke, nah lihat tadi di awal saya sempat bilang bahwa default sebuah angka itu adalah integer. Nah, dia akan bilang ini adalah integer. Nah, bagaimana kita menandakan ini adalah long? Teman-teman bisa tambahin di belakangnya adalah L. Gitu. Oke, integer, sorry. Ini kita cut ya. Compile. Nah, ini ada L nih. Jadi, nilainya berupa long. Boleh L besar, boleh L kecil. Ini kalau saya nggak salah ya, gitu. Jadi kalau buat biar nggak bingung ini ada L. Jadi dia buat menandakan ini long. Tapi kalau datanya masih muat seperti ini ya, 1 2 3 4 5 gitu. Ini nggak usah pakai L, nggak apa-apa gitu. Karena defaultnya muat kok gitu. Tapi kalau defaultnya agak banyak di luar integer, itu kita harus tambahin L biar nandain dia tipe datanya long. Kira-kira gitu. Nah, sekarang coba sys out juga, system out.println gitu ya, data long. Terus kita compile, lalu kita jalankan programnya.
Nah ini, oke, ini ya, seperti itu. Nah, jadi sama ya, 1, 2, 3, 4, 5-nya, ini 1 jutanya. Oke, lanjutnya adalah bagaimana terkait dengan mengisi sebuah tipe data dengan variabel yang beda gitu. Contoh ya, di sini kita punya tipe data byte nilainya adalah 5. Apakah 5 ini bisa masuk ke dalam short? Logikanya short itu kan 32768 sampai 32767 ya, gitu. Nah, sekarang kita coba nih. Kita buat variabel short baru nih. Short data short baru sama dengan, nah kita ngisinya dari sini. Dari data byte ini. Ini ya. Kita compile. Nah, ternyata bisa. Ya kan? Kenapa? Karena data byte ini nilainya 5. Data short itu nilainya dari 32768 sampai 32767. Nah, itu kan berarti muat ya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya cara bacanya Java nggak seperti itu. Kenapa? Kita coba integer, kita bikin integer baru ya. Integer nilai sama dengan 1. Nah, sekarang kita bilang byte itu muatnya dari -128 sampai +127. Nah, jadi kalau saya bilang byte angka sama dengan nilai, secara logika harusnya muat karena nilainya cuma angka 1. Harusnya muat ke dalam tipe data byte. Tapi kalau kita compile, dia jadi error. Kenapa? Ternyata Java tidak membaca nilainya, tapi Java membaca ukuran tipe datanya. Jadi ukuran tipe datanya integer itu kalau kita lihat tadi ya 32 bit. Nah, 32 bitnya ini kita akan masukkan ke dalam byte yang cuma 8 bit. Jadi dia bilang nggak muat, possible loss conversion from integer to byte. Jadi dia bilang khawatir kalau kita masukkan 32 bit ke 8 bit, ada sisa 16 bit, 24 bit ya, ada sisa 24 bit yang nggak tahu nih nilainya apakah ada atau tidak. Karena dia tidak lihat nilai, dia lihat bitnya. Maka kesimpulannya, kalau kalian mau mengkonversi sebuah tipe data, byte itu bisa masuk ke short. Short bisa masuk ke int bisa masuk ke long. Tapi kalau kalian balik arahnya, itu nggak bisa. Long nggak bisa kita masukkan ke int. Kalau dia tipe datanya di awal sudah long. Short juga sama, nggak bisa masuk ke byte. Walaupun jumlah range-nya sama, gitu ya. Walaupun jumlah range-nya sama, walaupun nilainya kecil, tapi karena kita lihatnya adalah di jumlah bitnya atau ukurannya, itu jadi salah. Jadi diingat ya. Jadi byte-nya ini kenapa nggak bisa? Karena tipe data nilai adalah int. int tidak bisa masuk ke byte. Kenapa? Karena int nilainya 32 bit, gitu ya. Byte itu nilainya 16 bit. 8 bit. Nah, jadi nggak muat nih. Gitu. Jadi analoginya biasanya saya ajarkan, biasanya saya bilang gini. Kalau kita punya aqua gelas yang ukuran 250 mili, air mineral yang ukuran 250 mili sama air mineral yang ukurannya 330 mili gitu. Nah, sebenarnya ukurannya kan beda ya. Yang satu 250, yang satu 330. Nah, tapi kalau misalnya di dalam gelas 250-nya kita masukkan semuanya ke dalam 330, itu muat. Karena nilainya rentangnya sama nih, orang muatnya sampai 330, yang gelas cuma 250 itu muat. Nah, kalau kita balik itu jadi nggak muat. Kenapa? Walaupun airnya dikit cuma 250 dan harusnya muat di angka di yang gelas, tapi dia nggak baca seperti itu. Dia baca fullnya gue 330 nih gitu, nggak bisa nih masuk ke 250 karena dia nggak baca nilai ya, dia baca ukurannya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi diingat kembali, ini dari byte ke short bisa, short ke integer bisa, integer ke long bisa. Nah, tapi kalau turun nih dia nggak bisa nih, long ke integer nggak bisa, integer ke short nggak bisa, short ke byte nggak bisa gitu. Nah, tapi apakah ada cara buat kita paksa dia masuk ke byte-nya walaupun tipe datanya integer? Ada. Yaitu apa? Dengan cara casting. Di casting. Gitu ya. Cara casting itu seperti apa? Ini saya kopas aja ya. Saya taruh bawah biar teman-teman paham. Casting itu adalah memaksa sebuah tipe data buat masuk ke dalam tipe data tersebut. Kita paksa nilainya jadi byte di awal. Gitu. Nih, begitu compile,
Oh sorry, ini terbaliknya. Byte. Kita compile. Nah, jadi dia tidak error lagi. Nah, ini namanya di casting. Jadi sebelum masuk ke mana? Sebelum masuk ke tipe data byte-nya, sama dia udah diubah dulu gitu. Sudah diubah dulu jadi byte. Yang tadinya integer diubah dulu jadi byte, udah sama nih dengan byte, baru bisa masuk ke tipe data byte-nya gitu. Nah, ini untuk yang tipe data bilangan bulat ya, yaitu byte, short, int sama long. Gitu. Nah, next kita akan masuk ke bilangan pecahan. Di dalam Java, bilangan pecahan itu ada dua, ada float sama double. Oke, penjelasannya sama, bedanya apa? Ukurannya. Kalau float itu 32 bit, kalau double ini 64 bit. Seperti itu. Nah, defaultnya gitu. Kalau tipe data angka bilangan bulat, defaultnya int. Nah, kalau di pecahan defaultnya adalah double. Jadi semua bilangan koma dianggap double sama Java, kecuali nanti dikasih tahu itu adalah tipe datanya float. Gitu ya. Jadi contoh gini, float A sama dengan 3,2. Ini kita compile dulu ya. Nah, dia jadi nggak muat kan? Kenapa? Karena ini errornya sama kayak tadi ya, possible loss conversion. 3,2 itu dia bilangnya tipe datanya double. Loh kok double? Karena dia bentuknya pecahan. Default pecahan di dalam Java itu adalah double. Nah, lihat double masuk ke float, dia nggak bisa. Kenapa? Karena 64 bit masuk ke 32 bit. Itu nggak bisa. Solusinya gimana? Ada tadi kita bisa bilang pakai casting. Kita bisa taruh gini, float jadi benar, atau yang kedua, float B sama dengan 3,14 misalnya, kita kasih nilai F, compile. Nah gitu, jadi dia kasih tahu nih, oh tipe datanya adalah float, jadi kita pakai F di belakang. Boleh itu F besar atau F kecil gitu ya, biar nggak lupa. Ini C misalnya 8,90, terus kita terus F kecil, ini juga sama ya gitu. Jadi float perlakuannya seperti itu. Nah, jadi ingat, kalau bilangan pecahan defaultnya double. Jadi kalau kalian nggak mau pakai casting, ya berarti tipe data yang kalian pakai ya harus double. Double sama dengan double D sama dengan 3,14. Nah, di sini nggak error. Ya, di sini nggak error. Kenapa? Karena defaultnya adalah double. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa di sysout ya. System.out.println out.println A, terus berikutnya B, C sama D, biar kelihatan. B, C, terakhir adalah D. Nah, kita lihat output kalau dia bilangannya adalah bilangan bulat. Seperti itu. Klik kanan, void main string, oke. Kita buka codingannya. Nah, seperti ini ya. Jadi A-nya 3,2 tadi udah ya. A-nya 3,2, B-nya 3,14, C-nya 8,9, D-nya 3,14 lagi. Gitu. Bedainnya adalah ini kenapa nggak pakai F, karena dia defaultnya adalah double. Oke, terakhir dua tipe data terakhir yaitu char. Ini sama ya, char nilai char. Itu kalau char itu satu karakter ya, pakai tandanya kutip satu. Misalnya A gini. Ini compile. Nah, jadi kalau kalian pakai kutipnya dua salah. Kutip dua di Java itu dibilangnya adalah string. Gitu. Ya. String ini nggak boleh. Kok kalau karakter tipe datanya harus pakai, oh sorry. Ini juga udah di define ya. Data char. Biar beda. Nah, ini incompatible types Java lang string, berarti dia bilang string cannot be convert to char, dia nggak bisa masuk ke dalam char gitu. Terus ini udah kutip satu, diingat ya, saya ganti B gitu. Terus terakhir adalah boolean. Boolean itu nilainya hanya ada dua gitu ya, ada true sama false. Misalnya nilai boolean itu boolean valid sama dengan true. Nah, ini nulisnya langsung kayak gini, boolean
Terus misalnya sukses sama dengan false, ini bisa. Jadi kalau kita compile, kita sysout dulu ya, system.out.println valid sama satu lagi sukses. Itu kita compile, terus kita jalankan programnya, ya outputnya true atau false ya tadi ya, true atau false gitu. Nah, kalau boolean itu juga bisa ngisinya dengan cara kayak gini. Boolean dia biasanya bersanding sama operator gitu ya, operator logika atau operator pembanding gitu. Nah, misalnya boolean benar sama dengan 5 kurang dari 3. Kita lihat ya, 5 kurang dari 3 itu kan salah ya, harusnya kan 5 lebih besar dari 3. Nah, berarti compile hasil ini adalah false nih. Jadi kalau kita sysout si benarnya, itu yang muncul adalah false. Kenapa yang muncul adalah false? Karena nilai 5 kurang dari 3 itu bukannya true tapi false. Klik kanan, void main string, oke. Nah, kita muncul false di bawahnya. Kenapa false? Karena gini, 5 kurang dari 3 itu true atau false? False, berarti nanti dicatatnya adalah false. Kalau kita ganti 5 lebih dari 3, itu kan true ya, benar. Pernyataannya benar kalau 5 lebih dari 3. Void main string, oke, ini jadi true. Gitu. Nah, jadi teman-teman diingat bahwa di Java ada dua bentuk tipe data yang sekarang kita belajar tipe data dasarnya. Ada 4. Bilangan bulat, bilangan pecahan, char sama boolean. Bilangan bulat untuk menampung bilangan bulat atau integer biasanya disebutnya adalah integer. Bilangan pecahan itu disebutnya dengan floating point. Floating point. Gitu. Oke. Terus berikutnya ada karakter, ada boolean. Format nulis variabelnya gimana? Tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Oke, kita mulai dari bilangan. Saya ulangnya, bilangan bulat itu di Java integernya itu ada 4 byte, short, int, sama long. Byte-nya 8 bit dari minus 128 sampai positif 127. Short-nya 16 bit dari minus 32768 sampai dengan positif 32767. Integernya saya lupa karena 32 bit ya, agak panjang. Tapi ukurannya 4 bytes. Long ukurannya 8 bytes dan 64 bit. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau kalian mau menggabungkan dengan string. Pakainya plus ya, bukan koma lagi. Kayak di Pascal, beda. Ini pakai plus. Lalu tadi ada tambahan bahwa kalau tipe datanya byte itu bisa masuk ke short. Tapi kalau tipe datanya lebih tinggi daripada ukuran yang dimasukkan, itu nggak bisa. Itu contohnya di sini tadi ya. Kita pakai apa? Kita pakai casting. Jadi dipaksa nilai integernya ini jadi byte. Nah, jadi dia baru masuk ke sini. Itu namanya casting. Kalau di double juga sama ya. Tadi kita pakai casting atau pakai F di sini. Karena default pecahan itu adalah double. Double ukurannya 64 bit, masuk ke 32 bit nggak bisa. Makanya caranya apa? Di casting atau dikasih tahu ada F di belakangnya, menandakan ini adalah bilangan float. Gitu. Ya. Jadi itu adalah tipe data dasar yang ada di Java. Boleh dipraktekkan, boleh dipelajari, sangat lebih baik ya dipelajari ulang, lalu dipraktekkan sendiri bagaimana kalau kalian mengganti angkanya, bagaimana kalau kalian nambahin nanti operator. Kita akan membahas operator di video terpisah sampai berarti sudah semuanya, tidak ada penjelasan lagi terkait dengan tipe data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.